Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Kita bertemu kembali pada pembelajaran kimia kita pada hari ini. Hari ini kita masuk ke bagian yang disebut dengan reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi ini sering juga disingkat dengan redox ya. Redox. Apa itu reaksi reduksi oksidasi? Kita perhatikan. Ada beberapa peristiwa yang sering kali kita alami ya, kita lihat di sekitar kita. Yang pertama ini ada gambar sebuah apel yang sudah digigit. Kalau sudah kita perhatikan nanti bagian apel yang sudah kita gigit itu, maka nanti kalau kita tunggu beberapa detik atau beberapa menit, maka akan terjadi warna yang kekuning kecoklatan ya. Begitu juga dengan halnya paku yang kalau kita biarkan terus menerus di udara terbuka, maka dia nanti akan berkarat ya. Nah, apakah yang terjadi pada buah apel dan paku besi tersebut? Ya, dengan mempelajari redox atau reduksi dan oksidasi ini, kita akan mengerti apa yang terjadi pada kedua materi ini, dan mungkin materi-materi yang lainnya juga yang mengalami reduksi dan oksidasi. Ya, mungkin pada bahan-bahan kosmetik, mungkin ada kalian sebutkan, ada tertulis di situ, bahan kosmetik ini mengandung antioksidan. Ya, antioksidan itu berarti menghalangi terjadinya oksidasi. Ya, sekarang kita perhatikan ada 3 pengertian tentang redox. Sekali lagi, redox itu berasal dari reduksi dan oksidasi. Redox atau reduksi yang pertama itu adalah berdasarkan penggabungan dan pelepasan oksigen, ya, di mana reaksi oksidasi itu terjadi karena terjadinya pengikatan oksigen. Kita ambil contoh misalnya Fe, besi ya, bereaksi atau direaksikan dengan oksigen. Ini artinya besi ini mengikat oksigen. Besi bereaksi dengan oksigen artinya dia mengikat oksigen. Jadi kalau terjadi reaksi pengikatan oksigen, itu kita sebut dengan reaksi oksidasi. Ya, jadi akan menghasilkan besi berkarat. Ini nanti tolong ditambahi anakku, ini 2Fe2, 2Fe2O3 ya, atau besi berkarat ya. Reaksi oksidasi yang lain, ini misalnya CH4 direaksikan dengan oksigen ya. Reaksi pengikatan oksigen, sekali lagi, reaksi pengikatan oksigen itu adalah reaksi oksidasi. Suatu zat yang berikatan dengan oksigen sering juga disebut dengan terjadi reaksi pembakaran. Jadi metana, ini salah satu bahan sumber daya alam ya, bahan bakar alam, direaksikan atau dibakar dengan oksigen menghasilkan gas CO2 dan uap air dan air ya. Jadi semua reaksi yang berikatan atau mengikat oksigen itu kita sebut dengan reaksi oksidasi. Nah, selanjutnya reaksi reduksi itu adalah reaksi pelepasan oksigen. Nah, di sini dihasilkan oksigennya ya. Jadi ini terjadi misalnya reaksi fotosintesis ya. CO2 berikatan dengan uap air atau dengan air akan menghasilkan glukosa. Ini terjadi pada tumbuhan ya, dan menghasilkan gas O2. Jadi artinya di sini dihasilkan atau dilepaskan. Kalau tadi di sini diikat, di sini dilepaskan. Maka reaksi yang melepaskan oksigen ya, seperti reaksi pertama dan kedua ini, reaksi pelepasan oksigen itu kita sebut dengan reaksi reduksi. Itu pengertian yang pertama tentang reduksi dan oksidasi berdasarkan pelepasan pengikatan oksigen, penggabungan atau pelepasan oksigen. Nah, pengertian yang kedua, ini tadi kita ulang ya, ini pengikatan oksigennya, sedangkan ini adalah pelepasan oksigen ya. Yuk, sekarang kita lanjut ke pengertian yang berikutnya tentang redox. Selain berdasarkan penggabungan pelepasan oksigen, pengertian yang kedua bisa juga berdasarkan serah terima elektron. Ya. Maka kita perhatikan oksidasi yaitu pelepasan elektron. Kita perhatikan di reaksi pertama, Na
bereaksi menghasilkan ion Na positif dan melepaskan 4 elektron. Ini namanya pelepasan elektron ya. Nah, ini disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan reaksi reduksinya misalnya O2 menerima 4 elektron sehingga membentuk 2 ion O bermuatan 2 negatif. Jadi di sini diterima, maka reaksi O2 menerima 4 elektron ini disebut reaksi reduksi. Nah, pada umumnya reaksi oksidasi reduksi itu berjalan bersamaan, berlangsung bersamaan, yang kita sebut dengan redoks. Jadi kalau dalam reaksi ini, Na membentuk ion Na positif dan melepaskan 4 elektron. Elektron ini dilepas. Elektron yang dilepas ini diterima oleh oksigen, membentuk 2 ion bermuatan 2 negatif. Jadi redoksnya kita kalau secara matematika kita jumlahkan, ini adalah elektron yang diterima tadi, sudah diterima sehingga dia menghasilkan O2 menjadi 2 ion 2 negatif ya. Jadi redoksnya kita jumlahkan. Berarti redoks itu penjumlahan reduksi dan oksidasi. Demikian juga dengan contoh kedua. Contoh kedua, Zn membentuk ion Zn2 positif dengan melepaskan. Berarti Zn mengalami oksidasi, melepaskan 2 elektron, membentuk ion Zn bermuatan 2 positif. Sedangkan reaksi reduksinya misalnya ion Cu2 positif menerima elektron yang tadi dilepaskan oleh atom Zn sehingga dia membentuk atom Cu. Jadi redoksnya adalah Zn direaksikan dengan ion Cu2 positif, maka akan terbentuk ion Zn2 positif dan atom Cu. Itu redoksnya ya. Jadi itu pengertian yang kedua. Sekarang kita masuk ke pengertian redoks yang ketiga. Ya, ini pelepasan elektronnya. Nih ya, ini penerimaan atau penangkapan elektron. Pengertian yang ketiga berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Ya. Apa itu bilangan oksidasi? Ya. Kita perhatikan, reaksi oksidasi adalah reaksi yang disertai dengan kenaikan bilangan oksidasi. Sebaliknya, reaksi reduksi itu adalah reaksi yang disertai terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Ya, sekarang kita perhatikan bagaimana kita mengetahui bilangan oksidasi itu ada kenaikan atau terjadi penurunan. Oke, kita perhatikan ya. Ada beberapa ketentuan bilangan oksidasi. Yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu contohnya adalah H2. Itu unsur bebas. I2, O2. Jadi nanti kalau dalam suatu reaksi kita dapati molekul unsur seperti ini, H2, maka bilangan oksidasinya itu 0. I2 0, O2 0, ya, P4 0. S8 0, yaitu namanya unsur bebas ya. Nah, yang kedua, bilangan oksidasi logam sama dengan nomor golongannya. Ini dalam bentuk senyawa ya anakku. Kalau dia dalam bentuk senyawa, jadi kalau dia tunggal saja Na, maka bilangan oksidasinya 0 karena dia ada dalam bentuk unsur. Tetapi kalau dia dalam NaCl misalnya, bilangan oksidasi Na adalah positif 1. Ya, positif 1. Kenapa? Karena Na itu ada di golongan 1A, artinya dia melepaskan 1 elektron. Kemudian Mg itu ada di golongan 2A, berarti dia melepaskan 2 elektron. Maka bilangan oksidasinya adalah positif 2.
ya. Al itu tapi sekali lagi dia harus dalam bentuk senyawa. Misalnya AlCl3. Maka bilangan oksidasi Al adalah positif 3. Ya. Kemudian bilangan oksidasi atom H umumnya, nanti ini tolong dicatatkan dibuat ya nak. Bilangan oksidasi atom H dalam senyawa. Ya, yang kedua juga bilangan oksidasi logam dalam senyawa sama dengan nomor golongannya. Bilangan oksidasi atom H dalam senyawa umumnya adalah positif 1. Misalnya H2O, maka bilangan oksidasi H di situ adalah positif 1. Tapi kalau H2, berapa bilangan oksidasi H? Iya, 0. Kembali ke sini karena dia dalam bentuk unsur. Tapi kalau dalam bentuk senyawa, seperti yang Ibu tadi katakan H2O, maka bilangan oksidasi H di situ umumnya adalah 1, ya. Kemudian bilangan oksidasi atom O dalam senyawa umumnya adalah negatif 2. Misalnya tadi contohnya adalah H2O, maka bilangan oksidasi O dalam senyawa H2O adalah minus 2 bilangan oksidasinya. Oke. Sudah ada 4 ketentuan. Ketentuan yang kelima sekarang, jumlah seluruh bilangan oksidasi atom-atom penyusun atau ion sama dengan jumlah muatannya. Ya, misalnya ionnya adalah SO42 negatif. Maka jumlah bilangan oksidasi S dan O, S dan 4O adalah sama dengan muatannya. Muatannya adalah 2 negatif. Maka jumlahnya nanti semua itu adalah minus 2. Artinya 1 dikali bilangan oksidasi S. Kenapa 1? Karena S itu jumlahnya 1. Ditambah 4 kali bilangan oksidasi O, berarti 4 dikali minus 2. Ya kan? Tadi bilang karena ini dalam ion ya, dalam ion atau dalam senyawa, bilangan oksidasi O itu adalah minus 2. Jadi 4 dikali minus 2 sama dengan minus 2. Gitu. Ya. Oke, itu aturan yang kelima. Nanti kita lebih jelasnya kita perhatikan dalam contoh ya nakku. Oke, aturan yang keenam, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur pembentuk senyawa. Kalau tadi dalam ion, ini dalam senyawa, jumlah semua bilangan oksidasi dalam senyawa itu sama dengan 0. Misalnya NH3. 1 kali bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi H itu sama dengan 0. Bedakan ya nak, dalam ion sama dengan muatan, dalam senyawa netral itu jumlah bilangan oksidasinya sama dengan 0. Ya. Sekarang kita masuk ke bagian contoh soal. Ya. Tentukanlah bilangan oksidasi dari A, atom Ag. Atom Ag ini berarti dia dalam bentuk tunggal atau unsur ya. Maka bilangan oksidasinya apa tadi? Ag merupakan unsur bebas, maka bilangan oksidasi Ag sama dengan 0. Bisa ya nak? Tetapi kalau nanti misalnya Ag dalam senyawa, misalnya senyawanya adalah AgCl, berarti dia tidak dalam unsur bebas, maka bilangan oksidasi Ag tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian yang kedua, tentukan bilangan oksidasi atom N. Atom N dalam senyawa NH3 atau amonia ya. Maka bilangan oksidasi bilangan oksidasi NH3 sama dengan 1 dikali bilangan oksidasi N ditambah 3 kali bilangan oksidasi H. Jumlah bilangan oksidasi NH3 itu sama dengan 0 karena dia adalah senyawa, tidak ion ya. Jadi dia sama dengan 0. Sama dengan 1 dikali bilangan oksidasi N karena jumlah N 1 ditambah 3 kali 1. Tadi sudah ketentuan ya. Bilangan oksidasi H dalam senyawa itu sama dengan positif 1. Jadi 3 dikali 1. 0 sama dengan
bilangan oksidasi N ditambah 3. Ya, berarti bilangan oksidasi N-nya sama dengan minus 3. Kita coba ini ya. Tentukan bilangan oksidasi atom unsur yang dicetak biru. Ya, kita perhatikan ini ada HCl. Berapa bilangan oksidasi Cl di situ? Kita lihat lagi ketentuan yang tadi. Berarti 1 kali bilangan oksidasi H ditambah 1 kali bilangan oksidasi Cl sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Cl sama dengan minus 1. Oke, contoh kedua. Berapakah bilangan oksidasi Cr? Yo, sekarang kita perhatikan ya. Yo, dengan cara yang sama, walaupun Ibu tidak tuliskan ya. 2 dikali bilangan oksidasi Cr ditambah 3 dikali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Ya kan? Berarti 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah 3 dikali minus 2. Dikali minus 2 sama dengan 0. Bisa ya nak? Sambil ambil pulpennya, coba ikuti apa yang Ibu sebutkan dan ditulis. Ya, 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah 3 kali bilangan oksidasi O. Bilangan oksidasi O dalam senyawa tadi sudah ada dalam petunjuk bahwasannya bilangan oksidasi O sama dengan minus 2. Yuk, ditulis ya anakku ya, sambil dihitung. Nah, sekarang 2 kali bilangan oksidasi Cr ditambah 3 kali minus 2 sama dengan ya 0. Berarti 2 kali bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6. Ya kan? Nah, itu kalau 2 kali bilangan oksidasi Cr. Yang diminta adalah berapakah bilangan oksidasi Cr saja. Tidak 2 Cr ya. Berarti bilangan oksidasi Cr sama dengan positif 6 dibagi 2 sama dengan positif 3. Bisa ya? Satu lagi contoh kita ambil. Ya, satu lagi contoh kita ambil bagian C. Ayo ambil pulpennya, ditulis ya anakku ya. 1 kali bilangan oksidasi K ditambah 1 kali bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan 0. Sudah bisa dihitung ya? Sekarang kita lanjut. K itu ada di golongan 1A, berarti tadi sesuai dengan ketentuan atau aturan yang kedua, bilangan oksidasi K itu sama dengan positif 1 karena ada dia di golongan 1A. Ditambah 1 kali bilangan oksidasi Mn. Ini yang ditanya. Ditambah 4 dikali bilangan oksidasi O. Bilangan oksidasi O sesuai aturan yang kelima tadi adalah sama dengan minus 2. Yo, sudah bisa dihitung ya? Berapa dapat bilangan oksidasi Mn-nya? 1 ditambah bilangan oksidasi Mn dikurang 8 sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi Mn adalah pindah minus 8-nya jadi positif 8 dikurang 1 sama dengan positif 7. Ya, untuk latihan kalian dicoba nanti bagian D, E, F, G, dan H. Oke. Nah, nanti sebagai pegangan nanti kita akan lihat bilangan oksidasi itu bilangan oksidasi itu sekitar antara minus maksimal nanti adalah positif 7. Ya, nanti kalian coba nanti untuk berlatih untuk bagian D, E, F, G, dan H. Oke. Ya, ini cukup murah lah Ibu rasa ya, karena hitungannya juga tidak terlalu sulit. Sekarang kita coba dengan reaksi. Kita perhatikan ada reaksi SB menjadi SbO4
bermuatan 3 negatif. Ini reaksinya oksidasi ya. Kenapa oksidasi? Kita lihat. Sb ini dalam unsur bebas. Berarti bilangan oksidasinya berapa? Iya, 0. Ya. Oke, kemudian SbO4 bermuatan 3 negatif. Perhatikan ya. Berapa bilangan oksidasi Sb di situ? Ya. O2 negatif. Jumlah bilangan oksidasi Sb dan 4 kali bilangan oksidasi O itu harus sama dengan -3. Maka bilangan oksidasi Sb itu adalah ini nanti -8, artinya sudah dikali dengan 4 ya nakku. Sebenarnya bilangan oksidasi O itu adalah -2, tapi karena sudah dikali 4 maka dia menjadi -8. Oke, maka bilangan oksidasi Sb dikurang 8 sama dengan -3. Bilangan oksidasi Sb adalah positif 5. Nah, sekarang kita perhatikan. Tadi kita katakan reaksi oksidasi itu adalah reaksi dengan adanya kenaikan bilangan oksidasi untuk unsur yang sejenis. Kita perhatikan. Sebelum reaksi bilangan oksidasinya adalah Sebelum reaksi bilangan oksidasinya adalah 0. Sesudah bereaksi membentuk SbO4 3 negatif, dia menjadi positif 5. Berarti bilangan oksidasinya naik dari 0 menjadi positif 5. Reaksi ini disebut dengan reaksi oksidasi. Kemudian BO naik ya. Kita lihat reaksi reduksi. Tadi kita katakan reaksi reduksi adalah reaksi yang disertai atau reaksi yang menunjukkan terjadinya penurunan bilangan oksidasi. Kita perhatikan. MnO4 negatif 1 menjadi Mn2 positif. Ya. Berapa bilangan oksidasi Mn? Di MnO4 kita coba dengan cara yang tadi ya. 1 kali bilangan oksidasi Mn ditambah 4 kali bilangan oksidasi O sama dengan -1. Walaupun tidak, jadi kalau -1 itu kita tidak tulis satunya ya. Cukup dengan negatif saja begini. Itu artinya negatif 1. Berarti bilangan oksidasi Mn adalah positif 7. Sekarang bilangan oksidasi ion ini sama dengan ionnya, berarti Mn2 positif, bilangan oksidasi Mn di sini sama dengan positif 2. Sekarang kita perhatikan. Bilangan oksidasi Mn itu positif 7 sebelum bereaksi, dan sesudah bereaksi dia menjadi positif 2. Bilangan oksidasi Mn dari positif 7 menjadi positif 2, maka itu artinya menurun. Reaksi inilah yang disebut dengan reaksi reduksi. Bilangan oksidasinya turun. Nah, sekarang kita lihat reaksi yang bersamaan. Oke. Berapa bilangan oksidasi Mn? Ya, sudah bisa kita lebih cepat ya. Mn bilangan oksidasinya di MnO2 adalah positif 4. H di HCl tadi sudah ada aturannya positif 1. Berarti kalau H positif 1, Cl harus -1 supaya jumlahnya sama dengan 0. Gitu dia ya. Kemudian di MnCl2 di Mn. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan ya nakku. Kenapa Mn ini jadi positif 2? Cl jadi ini sebenarnya -1 ya nak. Untuk soal yang seperti ini diperhatikan ya, karena dia tidak dalam golongan 1A, 2A atau 3A ya. Jadi dia Mn ini bilangan oksidasinya bisa bervariasi. Nanti kita akan lihat ada beberapa jenis bilangan oksidasi. Supaya patokan kita bisa ambil Cl ya. Cl ini ada di golongan 7A. Berarti untuk stabil Cl ini harus menerima 1 elektron. Jadi dalam senyawa seperti ini Cl itu bilangan oksidasinya adalah -1. Karena Cl -1 ada 2 Cl, berarti dia
minus 2. Jadi perhatikan ini nanti kalian ganti aja supaya tidak bingung ya aku. Ini jadi minus 1 dikali 2 baru jadi minus 2 ya. Oke, kalau Cl-nya ini minus 2 jumlah bilangan oksidasinya, maka Mn itu supaya sama dengan 0, maka Mn itu harus positif 2. Kalau H dan H2O ini tidak masalah ya. Ini pasti sudah positif 1, ini pasti minus 2. Apakah jumlahnya sudah 0? 2 kali positif 1, positif 2, minus 2 dikali 1, minus 2. Positif 2 tambah minus 2 sama dengan 0. Nah, Cl di sini berapa bilangan oksidasinya? Iya, ini Cl bilangan oksidasinya adalah 0 karena dia dalam bentuk unsur bebas. Jadi bedakan ya, ini dalam bentuk senyawa Cl-nya, ini dalam bentuk unsur bebas. Jadi bilangan oksidasinya adalah 0. Oke, sekarang kita akan lihat mana reduksinya. Positif 4, kita lihat unsur yang sama ya. Positif 4 menjadi positif 2, naik atau turun? Turun, berarti MnO2 menjadi MnCl2 mengalami reduksi. Lalu mana lagi? Kita perhatikan ya. O dan O sama ya, minus 2. Nah, supaya lebih jelasnya ya. Kemudian Cl minus 1 menjadi 0. Naik atau turun? Ya, dari minus 1 menjadi 0 itu naik ya. Oke, berarti yang mengalami oksidasi adalah HCl. Hasil oksidasinya adalah Cl2. Jadi reaksi ini dikatakan reaksi redoks, di mana reaksi reduksi bilangan oksidasi turun ya, dan oksidasi berlangsung bersamaan dalam suatu reaksi, itulah yang kita sebut dengan redoks. Oke, kalau yang di atas tadi itu masih reaksi oksidasi saja atau reaksi reduksi saja, maka reaksi redoks adalah reaksi di mana reduksi dan oksidasinya berlangsung bersamaan. Ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian B, pereduksi dan pengoksidasi. Pereduksi atau sering juga disebut dengan reduktor adalah zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami reaksi reduksi, sedangkan zat itu sendiri mengalami oksidasi. Jadi supaya lebih gampang mengingatnya, kita sebutkan pereduksi adalah zat yang mengalami oksidasi. Ya, pengoksidasi atau oksidator adalah zat yang dapat menyebabkan zat lain mengalami reaksi oksidasi, sedangkan zat itu sendiri mengalami reduksi. Sama seperti pereduksi tadi, supaya gampang mengingat apa itu pengoksidasi atau oksidator, adalah zat yang mengalami reduksi. Gitu ya. Kita perhatikan contoh ya. Ini sudah langsung kita isi dengan bilangan oksidasinya. Mn bilangan oksidasinya positif 4, di MnO2 positif 4 Mn-nya, di MnCl dia positif 2. Nah, bilangan oksidasinya turun, berarti MnO2 mengalami reaksi reduksi menjadi MnCl2. Maka MnO2 kita sebut sebagai pengoksidasi atau oksidator. Ya, bukan Mn-nya saja tapi MnO2. Mn sekali lagi Bu katakan, MnO2, Mn-nya bilangan oksidasinya dari positif 4 turun menjadi positif 2. Maka MnO2 mengalami reduksi. Maka MnO2 disebut sebagai oksidator atau pengoksidasi. Sedangkan HCl bilangan oksidasinya naik dari Cl ya, minus 1 ke 0. Berarti HCl mengalami oksidasi. Maka HCl disebut dengan reduktor atau oksidator. Reduktor ya, atau yang mengalami oksidasi. Oke, sudah bisa paham ya nak? Untuk bahan latihan nanti akan Ibu berikan dalam bentuk
tugas kuis. Untuk materi selanjutnya kita akan pelajari aplikasi reaksi redoks pada pertemuan berikutnya. Nah, untuk hari ini sampai sekian dulu materi kita, dan tetap banyak berlatih karena untuk menghitung bilangan oksidasi ini hitungannya tidak sulit, tetapi kita harus lebih banyak berlatih terkhusus untuk melihat atau memahami, mengingat aturan-aturan yang harus dipatuhi untuk menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur. Ya, selamat belajar, tetap semangat, salam sehat.